Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lia Channel. Ketemu lagi dengan saya, Bu Lia. Di video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran kelas 4 pada semester 2 di tema 9 pada subtema 3 di pembelajaran 3. Kita mulai dari sekarang ya. Amati gambar yang ada di bawah ini. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita baca bacaan di bawah ini ya. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil manusia yang hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbaharui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Nah, anak-anak, kalian amati gambar yang ada di bawah ini. Di situ ada gambar matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi, ada gelombang air laut, dan ada gambar bahan bakar bio. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan ya penjelasan yang ada di bawah ini. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu tentangnya itu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, anak-anak, tadi matahari ya. Matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Oke anak-anak, yang kedua itu adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara.
Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Lanjut anak-anak ke yang ketiga, yaitu air. Apa sih air itu? Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir. Seperti air terjun yang deras, energi gerak dan air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Gambar yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat ini memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Gambar yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Oke anak-anak, sedikit ilmu tadi tentang air, panas bumi, gelombang air laut, bahan bio, dan lain sebagainya. Sekarang kalian perhatikan ya, kita akan membaca nyari tentang kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena itu, dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sekarang kalian amati anak-anak, gambar yang ada di situ
Di situ ada gambar sapi, ya, seekor sapi, dan kotorannya diolah kemudian bisa dijadikan sebagai bahan bakar yang digunakan oleh Bapak Latif Wilopo tadi, yaitu dengan menggunakan kompor biogas, yaitu dari kotoran sapi. Sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan Rp52.000 untuk membeli gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun, sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Oke anak-anak, ini Bapak Wilfo ini salah satu seorang tokoh masyarakat yang kreatif, bisa memanfaatkan situasi atau bahan yang ada di sekitarnya. Daripada tidak bermanfaat kotoran sapi tadi, yang tadinya hanya digunakan sebagai pupuk kandang, bisa digunakan sebagai biogas. Kita bisa mencontoh hal tersebut karena sifatnya positif. Oke anak-anak, situ ada ayo berlatih. Kita akan bahas ya pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan yang tadi Ibu bacakan. Apakah yang dimaksud dengan biogas kotoran sapi? Nah, jawabnya adalah biogas itu adalah bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Bisakah kotoran hewan yang lain dimanfaatkan? Mungkin bisa saja terjadi. Jadi bisa digunakan selain kotoran sapi, mungkin juga kotoran kambing atau ayam dan lainnya juga bisa digunakan sebagai biogas. Oke anak-anak, untuk soal nomor 2, yaitu mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Nah, kalian bisa menjawab dari teks bacaannya tadi ya. Jadi kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan, yang jelas tidak menghasilkan asap atau polusi udara. Lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Ya jelaslah, seperti Bapak Wilopo tadi, dia bisa menghemat, tidak mengeluarkan rupiahnya setiap bulan atau setiap harinya untuk membeli gas LPG. Dia bisa memanfaatkan dari kotoran sapi yang ada. Lanjut di situ, nah kalian mempunyai tugas untuk membuat sejenis laporan ya, bacaan penggunaan. Buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema, bisa energi alternatif sinar matahari, energi alternatif air, energi alternatif angin. Bisa kalian buat di situ dengan tema-tema yang ada. Ya, jadi penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha
Pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kalian bisa mencari informasi dan data dari berbagai sumber referensi, ya, baik itu di buku, majalah, koran, artikel mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Kalian bisa menganalisis penyebab atau perilaku dan benda serta akibatnya. Di bawah ini ada contohnya ya, nama zat pupuk kimia, sebabnya penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang. Akibatnya mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian. Sifatnya yang merusak. Kalian bisa mencari selain dengan pupuk kimia. Banyak sekali contoh-contoh yang lain ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, identifikasilah kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Apa saja di situ? Ya, kalian bisa mengisi titik-titik atau kolom yang sudah tersedia. Nah, anak-anak, kalian amati di situ ada gambar orang yang sedang menembak burung. Ada gambar orang yang sedang memotong pohon. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Kalian jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Ini seperti orang yang sedang menembak burung. Itu bagaimana pendapat kalian? Ya. Kemudian orang yang menebang hutan, perilaku jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Memotong pohon, menebang hutan secara liar, apa akibat dampaknya? Dampak positif atau negatif yang ditimbulkan setelah melakukan atau penebangan hutan secara liar. Yang jelas tanah longsor dan banjir ya. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, di sini tentu ada dampak negatifnya ya. Kalian bisa membuatnya membuat laporan hasil wawancara tentang menjaga lingkungan alam. Narasumbernya bisa ayah, ibu, kakak ataupun adik atau orang yang ada di sekitar kalian. Itu bisa dijadikan sebagai narasumber kalian sewaktu kalian mengadakan wawancara, yaitu tentang menjaga lingkungan alam. Jadi kesimpulannya ya anak-anak, bahwa kita bisa memanfaatkan lingkungan alam ini sebaik mungkin, ya, sehemat mungkin, biar alam kita ini selalu terjaga kelestariannya, dan kita pun lebih panjang dan lebih lama memanfaatkan itu. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi. Dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat kita gunakan yaitu kita bisa melakukan dengan ajakan, ya enggak? Bisa juga dengan membuat poster. Jadi di dalam poster tersebut itu ada pesan yang disampaikan, ya. Amati dan cermatilah poster yang ada di bawah ini, yaitu kepedulian terhadap sumber daya alam, yaitu air. Poster ini mengajak kita untuk berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Ketika mencuci, pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu, agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Itu salah satu contoh kalimat poster yang dibuat. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kalian akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kalian dapat membuat figura foto,
dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya. Lebih kurangnya, Bu Lia mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.